Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja Pancasila kita junjung tinggi, di bumi Indonesia tercinta. Pemirsa, hiruk pikuk pertemuan petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat teras partai politik kian hari kian bergelora. Dan mereka saat ini tidak pernah menyapa rakyat Indonesia. Mereka sibuk menata diri bersama kelompok-kelompok yang dianggap sepandangan untuk mencalonkan tokoh-tokohnya, siapakah di antara mereka yang paling layak menjadi calon presiden dan wakil presiden. Tampak sungguh nyata bahwa demokrasi memang tidak pernah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mestinya secara ideal, rakyatlah yang paling berdaulat di negeri Pancasila ini. Dan karena itu, dari rakyatlah mereka seharusnya menggali siapa di antara potensi anak bangsa ini yang akan dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden nantinya. Jangan sampai kita berharap kelompok-kelompok partai politik atau yang sering kali disebut dengan koalisi-koalisi partai politik itu justru hadir untuk memecah belah anak bangsa ini. Bangsa ini sudah sangat dewasa, namun ketika syahwat tahta merajai masing-masing dada politikus, maka pada gilirannya rakyat justru yang sudah sangat lama berkeluarga, berbangsa Indonesia ini, lazim ketika pemilu tiba, mereka tercapik-capik dengan model koalisi yang dibangun oleh politikus. Karena itu, semoga saudara-saudara kita yang politikus, yang lebih bersahwat pada takhta, beralih berputar haluan menjadi politisi atau negarawan yang lebih mementingkan kedaulatan rakyat dibanding dengan syahwat politik partai itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika ada ajakan untuk mereformasi peradaban politik Indonesia ke arah sejak pendirian Republik ini, tentu sangat beralasan. Mengapa tidak? Karena sekali lagi kita ingatkan diri kita masing-masing bahwa ketika Indonesia berdiri bukan dibangun di atas pilar-pilar partai. Inilah ciri utama dari hikmatokrasi. Lagi-lagi saya ingin katakan bahwa hikmatokrasi memang tidak pernah disebut dari lisan Soekarno, dari lisan Supomo, dari lisan Muhammad Yamin, dari lisan Ki Bagus Kusumo, dari lisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tidak pernah disebut. Karena memang beliau-beliau yang mulia itu, pendiri bangsa itu, pada saat menjelang kemerdekaan Indonesia bukan ditakdirkan sebagai teoritisi, tapi beliau adalah negarawan-negarawan yang hebat, mujtahid-mujtahid yang hebat, rohaniawan-rohaniawan yang hebat, yang tidak memikirkan syahwat dirinya dan syahwat kelompoknya. Inilah hakikat dari hikmatokrasi itu.
Jadi ketika hikmatokrasi mencoba dirumuskan dari kampung sederhana Celaket Hadiningrat Kota Malang ini, tidak berarti mengangkangi atau mendahului kehendak orang-orang hebat pendiri bangsa ini. Justru kita mencoba untuk merumuskan apa yang dilakukan oleh para pendiri bangsa itu di dalam sajian teori. Dengan harapan tentu saja, dengan teori yang berawal dari kehidupan nyata di tahun 1945 dan sebelumnya pada masa-masa kerajaan Nusantara dan Kesultanan Nusantara, hingga kita bisa menjumpai sampai di pelosok desa hingga hari ini. Maka tentu saja sajian teori hikmatokrasi harapannya adalah dapat dipakai sebagai bahan pencerahan untuk mereformasi peradaban politik bangsa Indonesia. Sabdana yang ke-14.051 hikmatokrasi bagian ke-7. Keanggotaan partai politik berbasis profesi warga beretika. Etika profesi berpilar pengelompokan bidang kerja nyata. Kepindahan profesi warga negara dalam tahun ketiga. Di tahun ketiga dapat pindah profesi berdasar kerja. Pekerjaan utama menjadi tolak ukur. Setiap warga tidak ada mobilisasi massa ketika pemilihan tiba. Sosialisasi politik dilaksanakan secara berencana, diwujudkan nyata. Celaket Hadiningrat Kota Malang 24 Januari 2022. Keanggotaan partai politik berbasis profesi warga beretika maknanya bahwa kita meyakini, mempercayai dan berprasangka baik bahwa masing-masing anak bangsa yang memiliki profesi menjunjung etika profesinya. Meskipun tidak harus selalu tertulis etika kedokteran, memang ada etika jurnalistik dan seterusnya. Tapi bagi petani tidak ada etika petani. Etika buruh tani tidak ada. Namun jika kita mencoba mencermati dengan seksama, maka meskipun tidak ada tulisan etika petani, tetapi petani adalah orang yang paling beretika secara alami. Jadi etika yang ditanamkan oleh para sesepuh leluhur di kalangan petani sudah mendarah daging. Inilah yang kita harapkan dari hikmatokrasi, bahwa partai yang berpilar pada pengelompokan bidang kerja, jadi harus ada kerelaan dari masing-masing anak bangsa itu untuk mengelompok dari petani kecil sampai dengan petani yang sudah menjadi konglomerat. Dari buruh yang kita sebut karyawan, dari buruh kecil, karyawan kecil, sampai dengan karyawan yang menduduki tempat tertinggi, dan seterusnya. Kepindahan profesi warga negara dalam tahun ketiga dalam makna bahwa ketika seseorang aktif menjadi bagian dari partai politik profesi, maka pada tahun ketiga baru diperbolehkan seseorang itu untuk menjadi pengurus dari suatu partai politik. Tidak seperti sekarang di era demokrasi. Hari ini di partai warna merah, besok di partai warna jingga.
lusa di partai warna jingga, kemudian esoknya di partai warna putih, dan seterusnya. Tidak ada pembatasan. Dan inilah yang pernah saya sebut, partai politik di era demokrasi apapun sebutannya, tidak pernah profesional. Karena merambah kemana-mana dan bisa loncat kemana-mana. Memang manusia bekerja bisa dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lainnya. Tetapi untuk kepentingan keutuhan ideologi bangsa Pancasila, ide besar dari Bung Karno, teori besar dari Bung Karno tentang golongan karya atau golongan fungsional yang dibagi menjadi 7, niscaya untuk kita teruskan dan kita bangun peradaban partai politik Indonesia itu menjadi partai profesi. Jadi tidak ada mobilisasi massa nantinya. Mengapa? Karena semua sudah terstruktur, terlembaga, terbudaya dengan baik. Karena itu sosialisasi politik atau pendidikan politik dapat dilakukan mulai dari tingkat kampung, rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan, kecamatan, dan seterusnya. Dan masing-masing setiap tingkatan itu diwakili oleh tokoh-tokoh yang dianggap kapabel untuk menyuarakan aspirasi yang paling bawah. Tentu saja basis dari aspirasi di dalam sistem pemerintahan hikmatokrasi adalah basis musyawarah mufakat. Masing-masing basis itu dipimpin oleh hikmat dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi sekali lagi, bangunan hikmatokrasi yang kami awali dari teori yang sangat sederhana ini, harapannya tentu saja adalah bisa saudara-saudara kita yang rajin di dunia praksis mewujudkan bangunan partai politik profesi yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban Pancasila yang sudah dimulai sejak zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Majapahit, zaman kerajaan Singosari, zaman kerajaan Ratu Sima, zaman kesultanan yang ada hingga sampai sekarang dicontohkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Semuanya berpilar, berfundasi hikmah dari Tuhan yang Maha Esa. Semoga ada manfaatnya sentuhan yang sangat sederhana ini. Terima kasih. Yang telah ditulis pada Lauhul Mahfuz Ar-Rahman, zaman bergerak